Gitu. Oke? Fine, kita mulai guys. Sebelum mulai, seperti biasa, dalam KBM saya selalu kita awali dengan berdoa. Saya nggak tahu agama kalian apa, tapi saya yakin kalian punya doa versinya masing-masing. Hah? Oh, Islam KB. Oh, siap, dan katanya Islam semua ya. Oke, yuk kita berdoa menurut versi agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali KBM hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, thank you banget. Guys, ini ya. Ini kelas saya. Silakan kalian, nanti akan saya kasih waktu istirahat sekitar 5 menit. Tapi tolong fokus dulu sekitar 20 menit ke saya. Nanti habis itu kalau saya bilang kalian boleh istirahat, maka kalian bebas mau ngapain. Jungkir balik, koprol juga boleh. Itu ya. Siap. Kita sepakati di sini nih. Kita efektif aja karena waktunya sudah cukup terlambat. Oke, apakah kalian lihat presentasi saya? Coba saya minta Nur Afifah bacain dong judulnya apa? Nur. Iya Pak, bentar. Oke. Coba Nur. Interpretasi peta dan pengolahan citra terkait jaringan transportasi. Oke, thank you. Yuk kita mulai ya berarti ya. Udah siap nih. Nah, gini. Saya ingin tanya dulu ke teman-teman semua di sini. Kalian terakhir geografi sampai mana materinya? Ya. Yuk, yang lain yuk. Aktif yuk. Come on. Widya Diningrum mana Widya Diningrum? Coba saya tanya Widya. Wid mana Wid? Wah, Widya mana nih? Tadi ya. Halo. Di makeup kayaknya. Neni, nah pas nih udah ada Neni nih. Halo Neni. Ini terakhir geografi yang kamu tahu sampai mana materinya? Sampai pembahasan tentang bentuk-bentuk tuh Pak. Bentuk-bentuk? Ya misalnya kota tuh terpusat atau berpanjang gitu loh Pak. Oh, pola keruangan ya. Pola keruangan kota itu. Oke. Ya, kita sekarang langsung potong kompas ya teman-teman. Kita langsung masuk materi baru, yaitu tentang peta, PJ, dan sistem informasi geografis. Oke, jadi sama-sama kita sepakati dulu ya. Untuk materi hari ini, kita mulai dengan interpretasi atau mengartikan, mendefinisikan, membaca peta, dan pengolahan citra terkait dengan memanfaatkannya untuk jaringan transportasi. Nah, nanti akan kita lihat apa aja yang harus kalian dapatkan bisa untuk pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Nah, tujuannya hari ini diharapkan mulai dari ini dulu kalian bisa menjelaskan interpretasi peta. Peta itu apa sih gitu kan? Nanti komponennya peta apa gitu. Ini materi kelas 1, cuman kita ulang di materi hari ini. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan interpretasi citra. Nah, sama kalau peta itu pengertiannya apa, komponennya apa, citra juga sama, dia punya komponen dan pengertian. Oke, sampai sini nanti ya, sampai interpretasi citra. Oke, kita mulai, guys. Ini materi kelas 1, saya review dulu ya. Nah, pembelajaran hari ini seperti ini. Hari ini kita sampai dengan ini. Yang saya tandain merah, ini ya. 3 poin, menginterpretasi peta, interpretasi citra, dan unsur-unsurnya apa sih dalam interpretasi citra. Ini pembelajaran kita. Coba nanti kita dalami benar-benar ya. Ingat, materi ini esensial untuk soal-soal SBMPTN. Jadi kalian harus benar-benar paham dan kuasai. Gitu ya. Oke. Kita mulai. Nah, jadi gini, pengertiannya dulu ya, interpretasi peta. Peta kalau di sini adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Itu pengertian peta. Jadi kalau interpretasi peta adalah kegiatan
untuk membaca peta atau mentafsirkan dan memahami simbol-simbol yang ada di peta. Ini materi kelas 1 dasar banget guys, maka saya nggak akan terlambat di sini. Sekarang saya ingin tanya nih, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah kalau kita udah ketemu. 3 pertanyaan. Satu dulu ya, kita tanya satu dulu. Sebutkan 3 simbol yang ada di peta ini. Jenis simbolnya apa? Silakan sebutkan. Saya akan tulis nama kalian. Yuk. Siapa yang bisa? Saya ulangi. Sebutkan 3 jenis simbol yang ada pada peta ini. Silakan. Siapa yang bisa sebutkan? Saya akan tulis nama kalian. Garis, titik, area, Pak. Itu dia tuh. Siapa dong namanya dong? Adit. Oke, Adit. Oke, ini saya bisa kasih dalam bentuk nilai tambahan atau hadiah ya. Oke, Aditya. Thank you, Adit. Yuk, mohon yang lain bisa aktif ya. Siap-siap ya. Saya punya banyak-banyak kuis di sini. Oke, sekarang yang kedua. Tadi Adit sudah nyebutkan ada simbol garis, titik, dan area. Nah, sekarang saya tanya, silakan ada yang bisa lagi? Simbol garis itu contohnya apa? Area itu contohnya apa? Titik contohnya apa? Silakan. Siapa yang bisa? Yuk. Nah, Makbul nih ada ya. Open mic nih sebentar Makbul. Gimana? Saya kasih time ya. 4. Oke, waktunya 10 detik. Sebutkan contoh simbol titik, garis, dan area dalam gambar ini. Empat. Ya, Kak. Oke, siapa nih? Cindy Salsabila. Ya, Simbol ya. Titik apa titik? simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, simbol area digunakan untuk mewakili luasan, simbol satunya tadi apa? Yang satunya apa coba? Tanya perdana. Tanya siapa? Adit. Ayo. Garis, titik, area. Oke, titik udah ya. Berarti garis tadi yang belum. Garis apa contohnya? Eh, yang lupa. Oke. Bantu dong. Adit. Coba Adit. Bapak. Ini contohnya belum nih ya. Ada 2 yang belum dikasih contoh. Oke. Ini harus lengkap ya, baru saya kasih bonus, entah itu nilai atau apa gitu ya. Mohon. Yang garis belum nih. Garis jalan, Mbak. Wah, ini siapa nih? Maman. Siapa namanya? Maman Abdurrahman. Oke, Maman Abdurrahman. Oke, garis jalan area apa? Area kayak kabupaten, kecamatan, Oke, Gunung. wilayah ya. wilayah. Oke, wilayah administratif, benar banget. Administratif kan yang dia memiliki batas luas wilayahnya tuh. Sesuatu yang memiliki luas berarti dia termasuk pada simbol area. Contohnya ada tadi benar kabupaten, kecamatan, provinsi. Kemudian danau juga ada luasannya. Nah, kayak gitu. Itu area. Fine ya. Berarti di sini contohnya yang garis adalah mana nih garis? Sungai garis, jalan raya garis, kemudian apalagi nih yang garis di sini? Batas. Apa? Ada nggak? Batas. Batas nggak ada di sini, Pak. Oh, enggak ada. Yang ada di sini nih, titik apa titik? Di sini yang bentukannya titik apa nih? Gunung. Ya, betul. Ini titik nih ya. Saya kasih tanda kayak gini, titik. Terus, apa lagi? Titik dulu ya.
Oke, saya perkencang nih ya. Pelabuhan termasuk titik atau garis? Titik. Ya, karena dia udah fokus, oh lokasinya di situ gitu kan. Nah, udah kalau lokasinya di situ berarti dia titik. Kemudian kota kecamatan? Simbol. Ini kalau kita lihat adalah yang titik juga dong. Kota kan dia ada titiknya nih. Kalian bisa lihat kalau dia gambar atau dia berupa, ini kan titik nih. Ini juga titik. Titik juga. Nah, berarti ini kota kabupaten termasuk simbol titik. Laut, dangkal. Nah, ini kan kelihatannya warna ya, gradasi ya. Gradasi itu perbedaan warna. Nah, di sini ada perbedaan warna. Ternyata kalau kita lihat, dia memiliki luasan atau cakupan wilayah, gitu kan. Ini yang diarsir gini misalnya. Berarti ini termasuk simbol area. Nah, laut dalam, laut dangkal, kemudian apa lagi di sini? Oh, bandara udara termasuk titik ya. Bandara termasuk titik. Oke. Nah, ini dia. Secara pembagian seperti ini, guys. Nah, ini kegiatan interpretasi citra. Sekarang saya ingin uji kalian lagi. Silakan tentukan. Temukan komponen peta yang tidak lengkap dari peta berikut. Oke, 1. Siapa yang bisa? Silakan sebut nama, saya akan tulis. Mohon. Yuk. Ini udah ada nama 3 orang ya. Adit, Cindy, Maman. Kemudian yang lain? Yang kurang apa nih? Situasi terkendali. Ayo. Ini? Oh, ada. Sudah ditimbul bocahnya. Sumber peta, Pak. Oke. Ini kalian bisa tampakkan wajah glowingnya dong pagi hari kan asik nih. Saya bisa lihat-lihat nih wujud kalian. Sambil kenalan gitu ya. Nah. Wih, ini dia namanya Maman ya. Cakep. Wih. Maman. Apa? Jangan-jangan ada yang masih rebahan nih kalian ya. Oke, tadi bener sumber peta. Sumbernya ada nggak di sini? Saya lihat. Nggak ada, Pak. Oh, disalin ini pembuat. Pendidikan geografi. Lah ini sumber petanya ada nih. Ini kan instansi Simbol yang titik, Pak. apa? Nggak kelihatan, Pak. Halus. Simbol titik. Iya, emang Nggak kelihatan. iya emang kecil ya. Biar kalian fokus nih. Agak-agak disipitkan matanya nggak apa-apa. Ayo. Yang nggak ada apa nih? Ini kelihatan, Simbol Pak. titik lah, Pak. Simbol titiknya. Nah, kalau simbol di sini kan salah satu komponen. Jadi kalau misalnya ada simbolnya, misalnya di sini kan yang warna-warni ini termasuk simbol. Simbol ini ya, warna. Berarti dia udah ada meskipun nggak ada titiknya. Nggak ada masalah. Anjir. Oke, apalagi yuk? 2 dia. Kamu sebutkan 2 aja deh. Siapa nih yang bisa jawab? Temukan coba. Yuk, keluarkan suara mas kalian, guys. Yuk. Simbol, Pak. Ini simbolnya ada. Ini simbol. Ada warna hijau. Ini kan sudah Judul peta. apa? Tadi apa? Judul. Itu. Judul. Benar banget. Judul. Kalian nggak melihat judul kan di sini kan? Ini siapa nih namanya nih? Cindy, Pak. Ini lagi. Oke, udah masuk nilai ya. Oke, nggak apa-apa. Cindy, nice. Yuk, apalagi yang belum? Satu lagi dah. Kalahnya, Pak. Apa? Kalah. Aturan di sini ada ya, yang bentukannya kayak gini kan? Nah, kalian nggak kelihatan mungkin. Betul banget, skalanya nggak ada. Skala kan ada 2 tuh ya. Skala angka dan skala apa yang biasanya ditulis dalam peta? Numerik. Dan satunya lagi skala apa? Skala verbal. Verbal, oke. Yang inch to mile ya. Tapi kalau di peta konvensional, peta umum, itu kita cuman kenal yaitu skala numerik dan skala ya betul, skala grafik ya, bukan grafis.
Nah, di sini grafiknya apa? Ya ini yang saya gambarkan. Ini skala grafik. Oke. Nah, silakan cermati. Numerik ini biasanya 1 banding berapa gitu. Itu numerik. Misalnya sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, itu benar banget ada 2 yang di sini yang nggak ada. Oke, kita lihat semuanya. Orientasi ada. Kemudian tadi legenda ada. Simbolnya juga ada kan di sini ada batas. Meskipun cuma simbol apa namanya? Simbol garis dan simbol ini kan area ya, simbol area. Ini namanya apa nih? Namanya apa? Ini namanya apa? Siapa yang bisa? Ini juga. Terus ini. Itu insert, Pak. Betul. Insert. Nice. Ini insert. Insert ya. Terus ini disalin oleh ini pembuat. Nah. Oke. Pembuat dan sumber ya. Ini sumber. Oke. Terus apa lagi di sini kita lihat? Nah, legenda udah, orientasi udah. Oh, ini lettering. Lettering. Lettering itu adalah penulisan ya. Lettering. Nanti kita akan coba kaji yang berkaitan dengan SBMPTN, guys. Ini garis tepi. Garis tepi. Ini koordinat ya. Oke. Yap, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Thank you. Nanti kan kita lihat lagi siapa-siapa nama yang bisa menjawab quiz langsung ya, quiz langsung jatuhnya. Oke guys, sekarang kalian perhatikan, kalau tadi udah interpretasi peta, sekarang interpretasi citra. Oke, kalian perhatikan di sini. Pengertiannya dulu ya. Citra adalah sebuah kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan mengidentifikasi suatu objek. Jadi intinya kalian lihat di sini, mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Objek punya peran ya? Maksudnya gimana? Jadi gini. Sebutkan dulu, ini gambar apa sih? Kalian dengan menyebutkan sudah menginterpretasi citra. Ini gambar apa? Gunung, Pak. Nah, betul. Nah, citra itu gampangnya adalah kalau peta itu dia berupa 2 dimensi, kalau citra dia ketika dilihat menggunakan alat bantu, kalian lihat Google Earth, itu termasuk menginterpretasi citra. Nah, di sini ini adalah objek gunung. Nah, taunya ini gunung dari mana? Taunya ini gunung dari mana? Dari gambar, Pak. Cuman ciri-ciri yang bisa menunjukkan bahwa ini gunung apa? Dataran tinggi, Pak. Apanya bentuknya tadi benar tuh. Tapi kalau dataran tinggi kita nggak bisa tahu ya. Kecuali di sini ada. Ini bentuknya apa nih? Kerucut. Ya, untung nggak ada yang bilang segitiga ya. Segitiga kan 2 dimensi. Oke, benar, kerucut. Oke, ntar kita cek lagi. Ini masih belum kuis ya. Masih pertanyaan terbuka aja dulu. Oke. Ini bentuknya kerucut. Konikal ya. Nah, ini adalah bentuk atau salah satu unsur interpretasi unsur interpretasi citra, yaitu unsur bentuk. Nah, kalian bisa notice kalau kalian masih ingat pelajaran penginderaan jauh, interpretasi citra itu punya banyak banget unsur. Nanti akan kita lihat masing-masing unsurnya apa. Oke, sekarang coba selain bentuk, saya kayaknya pernah dapat materi ini ya kalian di kelas 1. Selain bentuk, apalagi unsur interpretasi citra yang ada pada gambar ini? Silakan. Ada 3. Ini baru kejawab 1 ya, bentuk. Kamu? Yang lain? Dua lagi. Kalau kalian bisa. Betul, Pak.
Tekstur, Pak. Tekstur. Tekstur. Enggak, bukan tekstur. Ayo. Warna. Warna, bukan warna. Meskipun dia ada sedikit, tapi bukan itu yang saya maksud. Apa nih? Pola. Enggak, bukan pola. Pola itu kecenderungan banyaknya objek yang jadi tersusun, membentuk, memanjang, melingkar, atau sebagainya. Di sini kan enggak. Apa? Ini satu objek tunggal. Rona, Pak. Rona. Ntar dulu. Hampir. Satu lagi. Tingginya, Pak. Ini apa nih? Tingginya, Pak. Bayangan. Itu dia. Siapa tuh yang nyebut tuh? Bayangan. Yang Siapa? Afifah. Afifa. Ken itu kayak nama cowok ya? Atau punya kakak kamu kan? Hah? Punya kakak? Atau ini zoomnya punya siapa? Punya kamu sendiri? Tinggi. Oh, nama kamu Ken gitu? Tinggi. Oh, keren juga ya. Oke, betul banget tadi bayangan. Oke, satu. Asosiasi harusnya satunya lagi ya. Bentuk udah. Bayangan. Nah, berarti di sini asosiasi. Belum ada yang jawab kan? Kalau kalian perhatikan, asosiasi di sini gini. Suatu objek yang dia dicirikan dengan bentuk tertentu. Itu asosiasi. Misalnya di sini gunung. Ini kalian bisa lihat gunung karena di sini ada apanya? Ada? Ini apa sih? Ini apa nih? Ini apa? Kawah kan? Sebenarnya ini kan kawah nih. Guguran kawah. Nah ini kan sebenarnya, ini ada ciri-ciri nih, kayaknya gunung gitu. Bisa jadi kalau di sini dia nggak ada seperti ini, bisa jadi dia bukit. Tapi kalau ada kawahnya, masa bukit ada kawah? Nanti di situ adalah gunung. Itulah asosiasi. Nanti kan kita lihat satu-satu ya. Akan saya perjelas lagi. Yuk kita mulai. Nah ini semuanya kalian mungkin dapat di kelas 1. Saya akan review sebentar ya. Ini ada berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 unsur ya. Ini unsur interpretasi citra. Ini unsurnya. Unsur. Unsur ada 10 unsur untuk menginterpretasi citra. Dimulai dari Rona sampai dengan konvergensi bukti. Oke. Ya silakan kalian boleh refresh bentar. 2 menit ya. Jangan 5 menit kebanyakan. Mau minum silakan deh. Saya kasih waktu. Seperti yang saya katakan. Biar pikiran tetap fokus. Saya ambil minum juga. Sambil menyapa lah. Sorry ya. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di sini. Ngomong-ngomong, muka saya mana sih? Enggak ada. Loh. So small active speaker. Oke. Kok jadi muka saya semua? Oh. Siapa ya? Aku minta perwakilannya dong. Ini di sini ada sekretaris ya? Sekretarisnya siapa di sini? Ketua kelas? Ada nggak? Handi, ketua kelas. Ada. Oh, Handi. Oke. Handi. Ada aja. Andi Maulana. Ah, yang benar Handi, yang mana nih? Aduh, jangan dibulin aku. Pak. Andi Maulana. Handi. Handi Maulana Iya, dikit Pak. putih. Maulana. Aduh. Ya. Oke, Handi ya. Yuk, Handi ketua ya. Iya, Pak. Ya. Lain, Pak. Osis, Pak. Bisa. Gimana nih? Jangan gitu dong. Bisa Handi nomor 2 ya, nomor 2. Aduh, pilihan jatuhnya. Siapa nih? R7, Pak. Sekretaris siapa? Sekretaris. Aja. Hendri. Ini beneran siapa sekretarisnya nih? Bor. Cewek biasanya sih. Siapa sekretarisnya? Oh, Arnita, Pak. Pilih. Ketua kelasnya Handi, Pak. Nah, oh ini upgrade dulu. This meeting will end in 10 menit. Iya. Kita upgrade dulu. Wait. Pemilihan. Ya, mas pemilihan sekarang. Iya, aja. Oh, nanti aja 10 menit lagi deh. Oke. Nanti kalian masuk lagi ya ke link ya. 10 menit dari sekarang. Aku akan absen dulu. Saya tulis di ini ya. Catatan. Ntar saya foto kalian.
Mukanya tampakkan dong. Astaga. Ayo. Tampakkan. Ntar dulu. Udah aktif aja nih. Sabar, my friend. Ntar dulu. Oh, pointer mana nih? Oke. Pointer event. Arrow option. Ntar dulu ya, sabar. Otomatis. Loh, kok nggak bisa? Nah, oke, gini nih. Ush, banyak juga. Yuk, semuanya ada berapa orang nih? Saya foto dulu. Wajah-wajah glowing baru bangun tidur kalian, coba. Nih, Cindy Sabila sama Handi Maulana, Diva Tristiawan, sama Handi ada 2 di sini. Yuk, tambahkan dulu. Hendri mana Hendri? 1. Diva mana Diva? Yang udah standby tunggu dulu ya. Oke, Diva mana? Diva Tristiawan. Oke, 1. Ini ya, oke, 1, 2, 3. Saya absen dulu. 1, 2. Yep. Oke, thank you. Udah gitu aja. Cakep. Nadia, senyum Pepsodent tuh. Tawanya tuh. Lebar. Oke ya. Ibu mandi, Andi. Oke, sekarang saya udah absen nih. Udah pakai itu juga. Kita lanjut lagi ya. Oke, wow. Emang lain, emang kelas 12 tuh. Auranya udah kayak anak kuliahan. Oke guys, saya lanjut. Jadi gini, saya akan bercerita sedikit, narasi ya, bernarasi. Jadi unsur interpretasi citra itu sebenarnya dibagi menjadi tiga bagian besar. 1, yaitu dia unsur yang dikategorikan menggunakan citra multi. Jadi citra itu adalah, kalau kalian mungkin dulu pernah belajar, saya ingin review lagi. Citra itu semacam hasil potret penginderaan jauh yang dia itu mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi secara 3 dimensi. Cara motretnya gimana, Pak? Kalau kalian pernah naik pesawat terbang, terus foto dari atas ketinggian, itu kan kelihatannya timbul tuh, langsung 3 dimensi ya. Nah, itu bisa disebut dengan foto udara. Sedangkan citra itu apa, Pak? Citra itu dia yang dipotret menggunakan satelit. Satelit di Indonesia, satelit bukan bulan ya, maksudnya satelit buatan. Contohnya kayak satelit Telkomsel Himawari itu satelit yang kalau kalian lihat di BMKG hasilnya itu satelit Himawari. Nah, jadi citra itu yang dia dipotret menggunakan satelit, silakan kalian dipoinkan, ditulis. Kalau foto udara itu yang dipotret menggunakan wahana pesawat terbang. Itu poinnya ya. Oke. Nah, sekarang ngomongin citra itu dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan spektrum ininya ya. 1, citra multitemporal. Sorry, saya hapus dulu. Citra 1 multitemporal. Multitemporal, tempo itu kan waktu ya. Berarti kalian perhatikan nanti yang di sini ada unsur waktunya apa ya. Silakan kalian nanti cek. Sorry, saya belum beli Wacom, belum beli PineTap, jadi kurang oke nih tulisannya. Besok deh beli. Multitemporal. Kalian bisa mengartikan tulisan cacing saya. 1, multitemporal. Yang kedua, multispektral. Saya kayak gini aja deh. Ini artinya sama ya dengan atas, dan saya tulis spektral. Oke. Spektral, spektrum itu kan warna ya, Mejiku, Hibiniu. Nah, di sini berarti yang berkaitan dengan itu adalah unsurnya warna dan rona. Ini yang spektral. Nanti kan kita lihat yang temporal yang mana, dan satu lagi adalah citra multispasial. Space itu kan kalau ini space-nya sempit, artinya kan ruangnya ya. Nah, ruangnya sempit, artinya di sini yang dia memiliki unsur yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya ada bentuk, ini saya bedakan ya.
kemudian ada ukuran, ada tekstur, kemudian ada pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, konvergensi bukti dia termasuk unsur yang beda ya, lain. Saya singkat aja deh, biar gampang. Di sini, yang multitemporal, dia contohnya yang dua, yaitu umur benda, umur bendanya itu udah berapa lama ya, biasanya kayak padi yang umurnya udah tua kan warnanya beda. Nah, itu kan mempengaruhi ke unsur citra spektral. Terus, satunya lagi adalah waktu saat merekam. Kan objek itu direkam. Nah, kalau direkamnya saat, misalnya saat musim kemarau nih, padi saat musim kemarau kan cenderung kering ya. Beda kalau padi saat musim hujan. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita bisa lihat objek yang sama tapi warnanya beda dengan menggunakan citra multitemporal. Kalau spasial, spektral di sini cuma warna dan warna ya. Jangan kalian tulis. Kalau spasial di sini contohnya adalah saya singkat menjadi pusat Babe. Apa tuh pusat? Pusat Babe. Silakan siapa yang bisa menyebutkan pusat Babe itu akronim dari apa sih? Ayo, come on, teman-teman. Waktu netizen dipersilakan. Ayo, 2 menit lagi ya. Siapa yang bisa? Pusat Babe ini singkatan ya. Ya, siapa yang bisa? Ya, Pak. Nor Afifah ya. Apa Nor? Pola, Oke, betul. Terus? ukuran, Oke, terus? bayangan, Iya, benar-benar. terus situs, Oke, pola, ukuran, terus? asosiasi, Nah, terus? ukur, bayangan, dan bentuk. Great. Itu dia. Ya, ternyata ini adalah huruf depan dari masing-masing ini. Nah, inilah yang contoh unsur yang termasuk pada citra multispasial yang bisa dilihat oleh kasat mata. Ukuran bisa dilihat, bentuk bisa, teksturnya kasar dan halus juga bisa. Nah, seperti itu. Fine. Sekarang masih ada 1 menit 32 detik. Silakan kalian. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Habis ini kita unsur dan itu selesai. Yuk. Bangunkan pikiran kalian ya teman-teman. Ini kalian tinggal 4 bulan. Kalau kalian pengen kuliah, ya kesempatannya 4 bulan ini gitu. Nanti akan saya kasih tugas. Tugasnya itu berupa mengerjakan soal SBMPTN. Pastikan itu kalian dikerjakan dan dikumpulkan. Oke ya, kita sama-sama kerjasama lah gitu. Kalau semester awal kemarin, oke, kalian masih bisa santai, bisa have fun, asik, bisa. Tapi sekarang, ini menentukan masa depan kalian. Itu aja. Oke, less than 1 menit. Silakan ada pertanyaan dulu. Oke. Oh, iya, iya, iya. Ntar lagi ini ya, mati ya. Saya tahan dulu aja. Kita masih sekitar 25 menitan lagi ya. Setengah jam kurang lah. Jangan ngantuk dulu guys. Masih pagi-pagi nih. Kopinya. Saya minum lagi ya. 22